Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita mendapatkan pembelajaran untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada dua hal yang dijelaskan dalam Mazmur 53 ini. Yang pertama berkaitan dengan keadaan manusia yang sudah berdosa, yang memberontak kepada Allah. Yang kedua, tindakan Allah atas orang-orang berdosa. Pemazmur memberikan kepada kita pengajaran bahwa keadaan manusia yang berdosa ada dua jenis atau dua kelompok. Yang pertama, orang-orang berdosa yang bebal. Yang kedua, orang-orang berdosa yang melakukan kejahatan. Orang-orang berdosa yang bebal itu memiliki sifat tidak mau mengakui keberadaan Allah, tidak mau berbuat baik, dan tidak menggunakan akal budinya untuk mengerjakan apapun yang baik, yang benar, bahkan tidak mempedulikan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Sementara mereka orang-orang berdosa yang kesukaannya melakukan kejahatan, seringkali melakukan kejahatan kepada orang-orang percaya. Orang-orang yang melakukan kejahatan dengan membuat orang-orang percaya menderita, membuat orang-orang percaya kesusahan. Dan mereka dengan sengaja melakukan itu kepada umat Allah. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan mengenai keberadaan orang-orang berdosa tersebut, Tuhan menyatakan tindakannya. Yang dilakukan Tuhan mengamati, memperhatikan, dan tentunya memberikan penilaian dengan adil bahwa memang manusia yang berdosa tidak mungkin dengan usaha dan upayanya mencari Allah. Manusia yang bebal, yang berdosa itu tidak mungkin dapat berbuat baik seturut dengan standar atau ukuran kebaikan Allah. Dan manusia yang bebal itu tidak mau melakukan hal yang baik dengan akal budinya. Tindakan Allah atas mereka tidak hanya mengamat-amati dan menilai, tetapi juga tindakan yang berikutnya, Tuhan menghamburkan tulang-tulang mereka. Tuhan mempermalukan mereka yang berbal dan berbuat jahat. Tuhan menghukum mereka yang melakukan hal-hal yang jahat kepada umat Tuhan.
Dan selain itu, Tuhan mengaruniakan keselamatan bagi umatnya, memulihkan umatnya yang dipengaruhi oleh kebebalan manusia, yang dipengaruhi oleh kejahatan manusia. Tuhan tidak hanya menyelamatkan umatnya dari kejahatan, dari keberdosaan, dari tindakan-tindakan yang memberontak kepada Tuhan Allah, tetapi Tuhan juga memulihkan supaya umatnya ini memiliki hidup yang penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, sehingga tiap-tiap individu dari umatnya senantiasa bersorak-sorai dan bersukacita. Artinya saya dan saudara dalam konteks saat ini, kita perlu menyadari bahwa memang ada orang bebal dan ada orang jahat. Tapi kita mesti tahu bahwa Tuhan pasti memanggil, membawa kembali orang-orang pilihannya dari antara manusia yang berdosa untuk terhindar dari segala hal yang jahat, sehingga setiap orang-orang yang sudah diselamatkan berupaya melakukan kebaikan bagi kemuliaan Tuhan, memanfaatkan akal budinya dengan tepat, sehingga apa yang dilakukan orang-orang yang takut akan Tuhan sungguh-sungguh rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, orang-orang yang takut akan Tuhan, yakni umat Tuhan, selalu punya dorongan dan arahan untuk mencari Tuhan, meminta hikmat agar dapat terhindar dari kejahatan dan berjuang untuk berbuat baik bagi sesama di atas bumi ini. Sehingga tiap-tiap orang percaya sampai sekarang selalu berupaya untuk melakukan kebaikan dan memperhatikan tanda-tanda kebaikan Tuhan yang dinyatakan, sehingga akhirnya setiap orang percaya akan terus-menerus bersorak-sorak bagi kemuliaan Tuhan, dan dari dalam hatinya ada sukacita dan damai yang datangnya dari Tuhan. Pembelajarannya bagi kita saat ini, pertama, jangan ikut-ikutan seperti orang bebal dan orang jahat. Yang kedua, ingatlah akan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan untuk dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, dalam situasi kondisi yang terhimpit atau berada dalam kondisi yang dicurangi atau dilakukan hal yang buruk kepada umat Tuhan, saya dan saudara harus berjuang dengan kekuatan dari Roh Tuhan, supaya apa yang kita lakukan dilakukan dengan penuh sukacita. Kiranya renungan refleksi yang dapat disampaikan kepada saya, kepada saudara, dapat menolong kita mengaktualisasikan semua tindakan iman kita bagi kemuliaan Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin.